Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Kak Felix? Kak Felix sudah ada belum ya? Halo Kak Felix. Oke, This is Kiki dari Weekend Wardaya. Ya, kebetulan memang untuk program kita kali ini adalah terkait dengan akademik essay ya, Kak Felix ya. Betul. Oke, tapi sebelum kita masuk ke mengenai akademik essay, boleh kan aku ngomongin sedikit terkait Wardaya? Oh, silakan, Kak. Oke. Udah ya. Oke. Teman-teman semua yang sudah hadir di sini, sebelum kita masuk untuk berbicara lebih dalam lagi mengenai akademik essay, saya mau menjelaskan beberapa program Wardaya yang sekarang lagi kita akan siap luncurkan, yaitu seperti kelas bahasa Jepang, ya untuk persiapan tes JLPT kita akan buka dalam waktu dekat ini. Oke. Selanjutnya, kita tahu bahwa Wardaya College adalah institusi pendidikan yang mencetak manusia yang berkualitas. Kita menyediakan berbagai macam program dan kelas-kelas agar student bisa mengikuti atau mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi atau tujuan lainnya seperti olimpiade atau hal-hal yang lain ya. Kita punya kelas pre-top university, kita juga punya kelas top university, ada pre-trust, ada trust juga untuk kelas. Kalau pre-trust itu kelas 11 ya, pre-top juga kelas 11, sementara kelas top dan kelas trust-nya itu adalah untuk student yang kelas 12. Ini adalah kelas-kelas khusus yang untuk persiapan kelas universitas. Kemudian juga ada kelas-kelas olimpiade, SD, SMP, SMA kita lengkap. Kita juga punya kelas-kelas camp atau persiapan kelas IELTS dan SAT. Kita juga punya Wardaya Toastmaster, kita punya ada kelas HSK, ini untuk persiapan belajar bahasa Mandarin. Kita punya kelas profesional, punya juga kelas coding dengan jenjang yang dari awal SD, SMP, SMA. Kemudian kita juga punya kelas persiapan beasiswa untuk studi master dan PhD. Kita juga punya kelas persiapan untuk beasiswa Singapura untuk khusus anak SMP dan SMA. Kita juga punya kita punya tes minat bakat, kita punya seminar edukasi, dan nanti kita akan persiapan untuk Wardaya Edu Tour untuk kita mengunjungi universitas-universitas di luar negeri. Kita juga punya pelatihan guru dan kompetisi olimpiade. Juga kita punya kelas enrichment. Oke. Kita sekarang ini punya Wardaya School, di mana kurikulumnya adalah kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan beberapa peminatan. Jadi teman-teman yang punya adik nih masih mau masuk high school, kita bolehlah Wardaya School jadi opsi ya. Selanjutnya kita juga punya weekend. Nah, ini khusus dari divisi baru kami. Sebenarnya udah setahun lebih ya, hampir 2 tahunan lah, bahwa kita adalah mempersiapkan student yang mau belajar di overseas ya, universitas di luar negeri. Jadi kita start dari konsultasi maupun agensi, kita persiapkan studentnya yang mau masuk, even yang mau masuk Ivy League itu bisa kita persiapkan. Atau teman-teman yang mau ngambil NTU, NUS, atau Hong Kong, atau di UK, atau di Australia, kita bisa bantu, kita bisa prepare untuk persiapannya. Kita juga punya kelas-kelas ARC, yang kompetisi skala nasional. Ini penting banget ya kalau teman-teman mau masuk universitas top ya. Kompetisi dan achievement, prestasi segala macam itu harus dipersiapkan, karena memang selain nilai yang bagus secara akademis, student juga diharapkan untuk punya kegiatan sosial atau achievement yang lain. Oke, selanjutnya ini tadi udah disebutkan bahwa kita juga punya kelas Mandarin. Selain kelas Mandarinnya juga kita punya kayak kelas conversation dengan thematic discussion. Kita juga punya, ini udah dijelaskan kelas-kelas barunya tadi. Kita mulai HSK sendiri dari HSK 1 sampai HSK 5. Oke.
Teman-teman kalau yang mau bertanya lebih lanjut terkait dengan apa aja yang ada di Wardaya College dengan persiapan untuk masuk university, jangan ragu untuk kontak kami ya di link di bawah ini. Maksudnya semua source ini. Oke, Kak Felix, kita mungkin bisa langsung ke Kak Felix ya terkait dengan ininya. Ya, terima kasih Kak. Sebentar, saya stop dulu untuk stop share. Terkait dengan apa sih apa sih itu namanya akademi essay? Apa sih bedanya dengan academic writing atau apa bedanya juga dengan penulisan essay yang lain? Boleh Kak Felix bisa kembali? Iya, aku share screen dulu ya. Oke. Lihat ya Kak layar aku. Oke, Kak Felix, sebentar. Yeah. Sebelum aku masuk lagi, aku mau kasih tahu Kak Felix ini adalah salah satu alumni Wardaya yang sangat luar biasa. Juga counselor juga di Wardaya Education Consulting Agency atau Weekend. Juga dia research fellow, energy research institusi dari NTU, dan memang Kak Felix dapat beasiswa juga Kak Felix ya untuk sekolah master dan PhD-nya ya. Betul Kak. Oke, sebentar akan aku jelaskan juga. Oke, he's really great anyway. Jadi teman-teman harus ikutin ini dan benar-benar mengikuti dan mendengarkan penjelasan Kak Felix. He is really great. Oke, continue Kak Felix. Ya, thank you Kak perkenalannya. Jadi seperti yang Kak Vicky barusan bilang, nama aku Felix Utama Kosasi. Di sini posisi aku adalah sebagai counselor di Weekend atau Wardaya Education Consulting and Agency. Dan selain counselor, pekerjaan full-time sehari-hari aku adalah sebagai research fellow atau peneliti di Energy Research Institute at NTU di Nanyang Technological University, Singapura. Pertama-tama aku mau bilang ya selamat sore dulu untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menghadiri info session ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sebelum aku perkenalkan kelas Academic Essay Writing kelas ini, aku mau perkenalkan sedikit tentang latar belakang pendidikan aku dulu. Jadi dari 2011 sampai 2014 itu aku menempuh jenjang SMA di SMAK 1 Penabur Jakarta yang kebetulan letaknya di sebelah Wardaya College. Nah, sejak SMA itu aku udah jadi murid di Wardaya College. Aku join kelas top univ waktu itu tuh angkatan keduanya kalau nggak salah. Karena belum lama setelah Wardaya College baru mulai berdiri. Di situ aku belajar mengenai materi level untuk persiapan tes masuk Singapura. Dan berkat ikut kelas top univ itu, akhirnya aku diterima di National University of Singapore, di mana aku menempuh pendidikan S1 dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, aku waktu itu kuliah di NUS dengan full scholarship dari ASEAN, dan lulus dengan gelar Bachelor of Engineering with Honors di program Material Science and Engineering. Setelah lulus dari NUS, aku melanjutkan studi di tingkat PhD, yaitu di University of Cambridge dari tahun 2017, sampai aku baru aja lulus akhir tahun lalu, 2021. Dan itu juga ditempuh dengan menggunakan beasiswa penuh, kali ini dari Jardine Scholarship. Nah, jadi selama di jenjang pendidikan aku itu dari S1 sampai S3, walaupun studinya itu Science and Engineering, tapi kenyataannya banyak banget assignment atau esai-esai yang harus ditulis. Padahal selama ini kita mungkin punya kesan, oh kalau studi di science, studi di engineering, nggak banyak loh tugas-tugas yang mesti ditulis, nggak banyak esai-esainya. Memang benar tentu lebih sedikit esai yang harus kita tulis dibanding kalau kita studi katakanlah sejarah, atau ekonomi, geografi, dan semacamnya. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali. Tetap ada yang perlu ditulis, dan writing, terutama in academic English, itu tetap skill yang sangat penting untuk kita menempuh kegiatan kuliah. Jadi pertama, walaupun kita mengambil studi di bidang sains, itu kita pasti tetap harus mengambil modul-modul writing in English. Katakanlah misalkan di Singapura atau di Hong Kong, itu pasti ada modul seperti itu. Bahkan kalau di Singapura itu kadang-kadang bisa lebih dari satu modul yang benar-benar dikhususkan hanya untuk writing in English. Nah, selain modul yang khusus seperti ini, ada juga modul lain, misalkan kalau di Singapura itu biasanya istilahnya General Education atau Singapore Studies, modul-modul yang biasanya topiknya lebih ke sosial dan assignment-nya pun biasanya lebih dalam bentuk essay instead of soal-soal atau eksperimen yang perlu diselesaikan. Nah, jadi selain kelas-kelas itu,
Ada juga assignment essays. Misalkan dulu waktu saya di NUS, saya pernah ambil kelas judulnya tuh tentang analyzing rhetorics. Dan waktu itu esai saya salah satunya adalah menganalisa pidato waktu inaugurasi Presiden Joko Widodo yang pertama kali, waktu beliau pertama kali naik menjadi presiden. Nah, itu tugas yang menarik sekali dan mungkin nggak disangka orang kalau ngelihat jurusan saya yang material science. Tapi tetap di situ saya perlu menulis sebuah esai yang sifatnya itu menganalisa pidato seseorang tentu dengan menggunakan latar belakang teori-teori dunia retorika dan ditulis dalam academic English. Selain tugas yang benar-betul sifatnya itu esai, ada juga tugas yang mungkin sifatnya bukan esai, tapi kita tetap perlu menulis laporan. Contoh lainnya waktu itu adalah dalam bagian studi saya di material science, saya diminta membuat tugas, yaitu kita diberikan sebuah project, di mana kita perlu membuat suatu produk tertentu, dan kita disuruh menginvestigasi kira-kira material apa sih yang paling cocok untuk membuat produk ini. Berdasarkan fungsinya yaitu ABC, lalu dengan restriction dengan harga material misalkan, lalu dengan proses pembuatannya. Jadi di tugas akhir proyek itu kita harus bisa menulis laporan dengan singkat, dengan jelas dan tentu dengan akurat yang menjustifikasi pemilihan material kita untuk fungsi yang diberikan oleh dosen. Selain itu, untuk hal yang lebih simpel, misalkan eksperimen di lab untuk modul kita sehari-hari, biasanya setiap modul itu pasti ada eksperimennya, sesi praktikum di lab, dan bentuk laporannya juga harus ditulis. Walaupun memang laporannya tentu mencakup grafik, tabel, figur, dan semacamnya, tapi kita juga harus dapat menjelaskan apa aja sih tren-tren yang ada di dalam grafik itu, dalam data kita, dalam gambar-gambar yang kita ambil. Nah, tentunya ini juga dengan menggunakan academic English. Jadi gimana mendeskripsikan dengan benar, dengan akurat, dengan singkat, dan langsung to the point. Dan tentu saja jurusan apapun yang kita pelajari, tentu di akhir studi harus bisa menulis sebuah final year project, atau biasa disebut skripsi, kalau kuliah di Indonesia gitu ya. Nah, final year project ini itu lebih penting lagi, karena bukan cuma esai yang mungkin sifatnya 3 atau 4.000 kata, tapi final year project itu biasa sekitar 15.000 kata. Kalau untuk science and engineering, kalau sosial mungkin bisa lebih panjang lagi. Nah, inilah yang juga menjadi salah satu ujian terpenting untuk skill menulis kita dalam academic English. Karena yang dinilai di sini bukan hanya apakah project-nya itu menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna atau enggak, tapi juga apakah project itu ditulis dengan baik, dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan academic English. Misalkan bukan hanya grammar-nya betul, bukan hanya katanya tepat, tapi juga apakah kamu bisa men-citate citasi hasil pekerjaan orang lain dengan benar. Format citation apa yang kamu pakai. Lalu apakah kamu yakin tidak ada plagiarisme sama sekali dalam tugas yang kamu buat. Dan tentu saja di luar semua yang tadi itu yang kita akan lakukan di tingkat S1, proses penulisan dalam bentuk academic English juga sangat penting untuk teman-teman yang berminat melanjutkan studi, baik itu ke tingkat masters ataupun ke tingkat PhD. Karena nanti di proses aplikasinya pasti akan diminta menulis sebuah personal statement atau kadang disebut motivation letter. Juga harus membuat research proposal kalau program masternya itu bersifat research atau kalau mendaftar ke PhD. Dan terkadang juga bisa menuliskan reference letter. Nah, semuanya ini membutuhkan skill yang walaupun ini bukan bahasa kita yang kita pakai sehari-hari sejauh ini, tapi adalah skill yang bisa dipelajari. Nah, menulis academic English itu kadang-kadang memang terkesan sulit. Kalau buat saya pribadi, biasanya saya menggambarkannya karena kita tuh seperti melompat 2 kali. Pertama, kita melompat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi nggak cuma itu, karena kita nggak menulis dalam bahasa Inggris sehari-hari. Ada lompatan satu lagi, yaitu dari bahasa Inggris ke academic English, yang sebenarnya kadang-kadang itu seperti bahasa sendiri, karena ada norma-normanya, ada kaidah-kaidahnya, ada pemilihan kata, yang biasanya nggak akan kita pakai dalam bahasa Inggris sehari-hari, tapi sangat penting untuk diketahui untuk penulisan academic English. Nah, inilah sebagian hal-hal yang akan kita pelajari dan yang akan aku cover di kelas academic English writing ini. Jadi untuk overview kelasnya sendiri, kelasnya akan diadakan secara online lewat Zoom.
akan ada 5 sesi yang diadakan setiap hari Sabtu, dimulai dari Sabtu depan, yaitu di tanggal 18 Juni, dan berakhir di Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Nah, ini tanggalnya emang sengaja kita set seperti ini dengan mempertimbangkan teman-teman yang ingin ke Singapura, umumnya ke NUS atau NTU, itu biasanya mulai berangkat ke sana tengah Juli, seingat aku. Jadi memang kita sesuaikan biar kelasnya berakhir kira-kira pas dengan keberangkatan teman-teman ke Singapura. Lalu kelasnya sendiri diadakan setiap Sabtu pagi, mulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 11. Jadi itu 90 menit per pertemuannya. Nah, silabusnya secara singkat, jadi di meeting pertama, itu aku akan memperkenalkan tentang apa sih academic writing, atau Introduction to Academic Writing. Lalu ada juga Introduction to Various Essay Types. Nah, penting sekali kita tahu bahwa penulisan esai itu banyak tipenya. Jadi kita nggak bisa sebenarnya cuma dibilang, oh belajar nulis esai. Tapi ya penting juga diketahui esainya itu tipe apa. Karena untuk masing-masing tipe esai ini, strategi penulisannya juga berbeda-beda. Nah, di meeting pertama ini kita akan cover cara menulis beberapa tipe esai yang paling penting untuk, atau yang paling common, gitu, yang paling lazim digunakan dalam universitas, yaitu expository, argumentative, dan persuasive essays. Di meeting kedua, kita akan lanjutkan dengan beberapa tipe esai lainnya, cara-cara penulisannya, yaitu tentang compare and contrast, cause and effect essays, lalu ada juga critical essay, dan synthesis essay. Topik berikutnya yang akan di-cover di pertemuan kedua adalah tentang thesis statement. Thesis statement itu adalah sesuatu yang harus ada di hampir semua jenis esai yang akan kita tulis. Nah, itu penting sekali karena thesis statement memberitahu pembaca apa sih yang kita mau mereka dapat dari membaca esai ini. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan cover bagaimana cara membuat dan menulis thesis statement yang baik dan jelas. Lalu materi berikutnya adalah tentang writer's block, atau ini masalah yang sering sekali dihadapi orang-orang ketika sedang menulis. Lalu yaitu berasa stuck aja gitu, nggak bisa nulis apa-apa ketika kita sudah di depan komputer atau di depan kertas. Dan bagaimana sih solusinya untuk menyelesaikan masalah writer's block ini. Lalu di sesi ketiga, ini akan aku khususkan untuk membahas tentang literature review. Nah, ini penting sekali untuk academic English, karena dalam tugas-tugas yang kita akan tulis, baik itu esai, baik itu skripsi, biasanya kita di dosen itu mengekspek kita untuk tahu bagaimana sih caranya meng-cite hasil-hasil pekerjaan orang lain yang sudah ada di literatur, baik itu bentuknya paper, artikel ilmiah, esai orang lain, atau mungkin skripsi atau tesis orang lain, dan sebagainya. Nah, ini akan aku demonstrasikan juga bagaimana sih cara mencari sumber, misalkan dari Web of Science, atau dari Google Scholar, dari Scopus, dan seterusnya. Lalu tips-tips praktikal apa yang bisa dipakai saat melakukan proses literature review agar se-efisien mungkin prosesnya. Lalu berbagai macam citation dan referencing style. Misalkan teman-teman mungkin sudah familiar dengan APA, Vancouver, MLA, dan semacamnya. Tapi sebetulnya ada banyak sekali style-style citation dan reference yang bisa dipakai. Lalu terakhir aku akan cover juga reference software, termasuk demonstrasi gimana sih cara memakai salah satunya. Misalkan software seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dan seterusnya. Di pertemuan keempat, aku akan bahas clarity in academic writing. Clarity itu artinya kejelasan, dan itu menurut aku pribadi adalah feature yang paling penting dalam academic writing. Karena goal kita adalah kita mau menyampaikan apa yang ada di kepala kita kan, melalui bentuk tulisan agar pembaca itu bisa mengerti. Nah, goal dari clarity ini adalah memastikan bahwa apa yang pembaca dapat dari apa yang kita tulis itu benar-benar sama dengan apa yang ada di kepala kita atau apa yang kita mau sampaikan. Jadi jangan sampai pembaca membaca esai kita lalu merasa kok ini ambigu ya, sebenarnya maksudnya tuh A atau B sih. Nah, jadi gimana cara kita mendapatkan clarity atau kejelasan ini? Lalu gimana cara menstruktur kalimat dan paragraf untuk mendukung pencapaian clarity, dan bagaimana sih kita memframe apa yang kita tulis untuk menyampaikan tone yang tepat kepada pembaca.
Jadi kalau misalkan kita mau pembaca merasakan suatu emosi tertentu saat membaca esai kita, nah bagaimana kita memframe topik yang akan kita tulis itu agar pembaca merasakan emosi yang kita ingin mereka rasakan setelah membaca. Lalu di pertemuan terakhir aku akan bahas tentang word economy and decluttering. Word economy ini tujuannya adalah gimana sih cara kita menyampaikan ide yang mau kita sampaikan dengan menggunakan sesedikit mungkin kata atau dengan membuat kalimat dan paragraf kita seringkas mungkin tanpa mengurangi akurasi penyampaian idenya. Jadi ini penting karena biasanya esai-esai dalam tugas ataupun skripsi itu pasti ada batas kata-katanya. Dan kalau teman-teman udah pernah merasakan mungkin waktu nulis esai untuk aplikasi ke universitas, mengurangi jumlah kata itu jauh lebih sulit dibanding menambah kata-kata. Nah, jadi di sini di Word Economy kita akan belajar bagaimana trik-trik yang dapat dipakai untuk mengurangi jumlah kata tersebut. Topik berikutnya adalah editing dan proofreading, strategi-strategi untuk editing agar hasil penulisan kita setelah benar-benar selesai akan sebaik mungkin, benar-benar sudah polish gitu ya istilahnya, agar pembaca juga bisa membacanya dengan lancar dan nyaman. Lalu topik terakhir yang akan menutup serangkaian materi ini adalah tentang academic integrity, plagiarism, dan bagaimana cara kita menghindari plagiarism. Jadi memastikan bahwa apa yang kita tulis itu bukan cuma kopas atau nyomot gitu dari tulisan orang lain, tapi benar-benar buah pemikiran kita sendiri. Dan kalaupun kita memang mau atau perlu mengutip dari orang lain, gimana sih cara kita memastikan bahwa cara kita mengutipnya itu benar, gitu, agar kita tidak dituduh melakukan plagiarisme dalam hasil karya yang kita tulis. Oke, jadi mungkin untuk menyediakan waktu untuk Q&A, kalau ada pertanyaan, aku akan akhiri di sini aja penjelasannya. Oke, Kak. Wow, oke. Menurutku ini bukan cukup ya, ini sangat membantu sekali ya. Untuk silabusnya aja aku ngelihat sangat komprehensif ya, Kak ya. Karena teman-teman kalau yang mau ngambil bentar lagi mau universitas, mau masuk ke tahun pertama, ini sangat-sangat diperlukan ya. Karena tiap hari pasti kita bikin tugas ya, Kak ya. Betul. Ya, ini penting sekali. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, oke, boleh sekali. Cuman Kak, aku mau tanya juga nih Kak. Kita dari silabus yang pertama aja ya, untuk bagaimana intronya untuk academic writing ini ya. Jadi, banyak esai yang diminta tipe-tipenya ya. Iya. Tapi apakah semua di year one itu, baik untuk anak-anak yang science sama anak-anak yang lebih kepada anak-anak sosial gitu ya, untuk misalnya kayak bisnis atau mungkin psikologi, itu ada perbedaan nggak sih Kak untuk penulisannya? Kalau untuk penulisan sih sebenarnya enggak ya, kayak strategi untuk menulis esai yang baik itu sama gitu, baik kamu di program sosial ataupun di program sains. Mungkin yang berbeda lebih ke topiknya, jadi tentang apa yang ditulis. Oh gitu ya, oke. Terus, nah, kok bisa kasih sedikit nggak gimana caranya untuk memperbaiki atau menanggulangi writer's block? Karena itu penting banget, apalagi kalau kita ngomongin masalah menulis academic things ya. Karena itu beda banget yang namanya dengan menulis bebas, ya kan? Walaupun dia essay, tapi konteksnya akademik itu sangat-sangat beda sekali. Itu boleh nggak kasih clue sedikit aja Kak untuk gimana untuk ngurangin writer's block ini? Ya, pertama mungkin aku klarifikasi dulu ya. Writer's block itu tuh masalahnya bukan kita nggak tahu apa yang kita mau tulis. Sebenarnya kita udah tahu gitu, aku mau bilang ini dalam esainya. Tapi lebih ke gimana sih cara ngerubah ide dalam kepala itu jadi kata-kata di monitor atau di kertas. Gimana sih cara mulainya? Kayak biasa yang paling annoying itu kalau ngelihat page Microsoft Word yang putih gitu ya. Terus ada cursornya yang blinking. Dan kita belum bisa nulis apapun di situ. Nah, biasanya strateginya sih beda-beda untuk tiap orang. Kalau buat aku yang dalam pengalaman aku berhasil gitu ya, aku harus kerja di public place. Jadi biasanya aku ke library atau ke cafe gitu. Kalau aku kerja di rumah itu nggak akan mulai, pasti nggak bisa mengenforce diri sendiri gitu untuk mulai kerja. Oh gitu.
Jadi mirip-mirip sih ya. Kalau justru kalau aku lebih seneng juga kerja di tempat terbuka di mana orang nggak tahu gitu kan, nggak tahu kita. Jadi I can write or I can read. Kak, ini ada yang tanya Kak. Eh, kalau di NTU itu eh, dia kayak seperti apa sih Pak Kak nulisnya? Maksudnya dia seperti apa hari-hari belajarnya itu? Apakah memang banyak papernya sehingga kita benar-benar harus persiapkan dari mulai semester awal ini? Masih ingat nggak Kak kira-kira? Mungkin disclaimer dulu, aku di NTU sebagai staff ya, bukan Oh, sebagai student. sorry. Atau kita gini aja, kita Dulu, anggap untuk anak-anak universitas semester pertama atau year one itu apakah mereka sudah mulai untuk benar-benar busy dengan paper dan sebagainya ini? ya, jadi dulu atau student tuh aku di NUS, jadi mungkin kira-kira NUS sama ya, ya, oke. pernah di NTU juga kan. Oke. Untuk paper, kalau misalkan ini aku assume misalkan ambil jurusan science atau engineering gitu ya. Di modul sainsnya sendiri, di year one sih biasanya belum begitu banyak menulis. Tapi biasanya itu harus ambil modul-modul itu tadi yang sifatnya general education atau Singapore Studies. Nah, modul-modul yang seperti ini, itu assignment-nya pasti bentuknya essay. Kalau untuk assignment yang misalkan untuk sifatnya lebih ke laboratory experiment report, itu biasanya lebih ke year 2 baru mulai. Year 2, year 3. Jadi lebih ke di year 1-nya itu udah ambil modul apa aja sih. Oke. Baik ya, kira-kira begitu ya gambarannya untuk NTU atau NUS agak-agak mirip ya. Kalau seandainya, kenapa? Harusnya Oke, sama ini NTU ada. dengan NUS. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Kak, apa sih perbedaan utama antara essay, artikel dengan scientific research? Artikel itu bisa banyak sih artinya ya. Bisa, kalau dalam sehari-hari kan artikel itu misalkan sesuatu yang kita temukan di majalah atau di koran, kan disebut artikel. Kalau dalam konteks research, artikel itu biasanya yang sudah dipublish di jurnal. Jadi sudah bentuknya peer reviewed gitu biasa istilahnya. Kalau dalam konteks research sih sebenarnya perbedaannya lebih ke esai itu biasanya lebih ke opini kita. Jadi kalau setelah kita membaca ini, lalu kita ingin mengargue dalam sebuah posisi tertentu, itu biasanya disebutnya esai. Kalau untuk artikel atau paper, itu biasanya yang memang berdasarkan hasil penelitian. Jadi saya melakukan ini, lalu saya menemukan ini. Lalu saya meng-summarize hasilnya dalam sebuah bentuk tulisan. Tulisannya saya kirimkan ke jurnal melakukan peer review, lalu setelah dipublish baru bisa disebut paper atau artikel. Oke. Kak, kalau untuk tugas-tugas kayak gitu, berapa banyak jurnal yang mesti kita baca dan kemudian kita bikin reviewnya? Kalau untuk esai sih nggak terlalu banyak ya, bisa kurang dari 10 itu udah cukup. 10 lumayan, Kak. Satu aja mungkin anak-anaknya belum mampu banyak, maksudnya belum mampu untuk baca secara menyeluruh gitu kan, karena jurnal itu bisa sampai puluhan halaman atau belasan gitu ya. Tapi at least karena memang ada trik-triknya sendiri untuk bisa cepat membaca jurnal gitu Kak ya, apalagi bikin resume. Ya, kalau misalkan untuk menulis skripsi gitu ya, itu bisa sekian lusin. Oh, oke. Minimal. Minimal ya. Kalau di aku beberapa yang PhD ya, kalau untuk di Indonesia sendiri aja itu at least 50 sampai 100 jurnal update. Oh ya, kemarin tesis PhD aku sih citation-nya kayaknya 300 lebih. Wow, oke. Itu berapa lama itu proses tesisnya waktu itu? Maksudnya untuk persiapan, kan tesis kan berarti riset ya. Berarti kalau sebelum riset kan mesti ada untuk bab satunya itu menulis ininya sama theoretical things-nya dan sebagainya. Itu sampai explore jurnal dan sebagainya itu berapa lama, Kak? Waktu itu aku total menulis tesisnya kira-kira sekitar 7 bulan sih. Oh, tapi itu 7 bulan nggak cuma nulis aja gitu, maksudnya tetap ada termasuk kegiatan risetnya lain. juga ya. Oke. Lumayan ya. Ada lagi nih pertanyaannya. Boleh Kak kasih tips kalau misalnya masih SMA tapi pengen start untuk ikut lomba nulis essay, itu gimana Kak? Untuk high school nih, nggak apa-apa Kak ya? Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya sih ada 2 triknya. Yang pertama itu tahu banyak hal.
Jadi bukan tahu satu hal spesifik banget mendalam, tapi lebih ke tahu banyak hal in general. Nah, ini cara yang paling gampang itu baca koran. Misalkan kalau zaman sekarang mungkin udah nggak baca physical koran gitu, tapi lebih ke buka app kayak BBC, CNN dan semacamnya. Nah, itu membantu sekali kalau kamu mau ikut lomba menulis esai. Trik yang kedua adalah baca buku dalam bahasa Inggris yang banyak. Nah, ini tuh bukan untuk tahu banyak hal, jadi even kamu baca fiction pun nggak apa-apa. Tapi lebih ke getting yourself familiar with gimana sih cara orang luar menulis gitu. Dan yang lebih penting gimana cara mereka bikin kamu tertarik baca apa yang mereka tulis. Nah, untuk ini biasanya fiction malah lebih bagus dibanding non-fiction. Jadi kayak misalkan dulu aku senang baca novel dalam bahasa Inggris. Okay, so the most important thing is before writing and then you have to love membaca ya, reading. Ya, jadi teman-teman mulai dari sekarang lah kalau misalnya masih high school, senang-senang lah membaca, apalagi juga yang universitas. Jadi itu sangat membantu sekali untuk nggak hanya sekedar kita memahami teks gitu ya Kak ya, tapi juga untuk memperkaya grammar dan vocab kita. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Masih bisa loh. Terus ini Kak, word economic ini aku tertarik nih mengenai word economic karena memang agak susah ya untuk mengkat tulisan atau apalagi spesifik untuk essay, academic essay karena memang antara kita menulis biasa dengan menulis untuk akademik itu perbedaannya cukup banyak ya Kak ya. Bisa diterangkan lagi Kak sedikit mengenai itu? Ya, jadi word economy itu lebih ke sifatnya, misalkan kita udah membuat satu draft nih, esai kita. Nah, terus kita scan dari awal sampai akhir, biasanya per kalimat. Terus kita cari, ada nggak sih kata-kata atau frase-frase yang kalau kita buang, itu nggak merubah arti kalimatnya. Kalau misalkan ada, berarti kita bisa buang kata atau frase itu, agar tulisan kita menjadi lebih ringkas, tapi arti yang kita sampaikan sama. Nah, ini tuh suatu sebenarnya bukan kesalahan ya, cuma ya anggaplah kesalahan gitu. Misalkan sesuatu yang bukan cuma dilakukan oleh beginner aja, tapi bahkan dalam paper-paper artikel di scientific journal itu juga banyak sebenarnya kata-kata atau frase-frase yang redundant gitu atau sebenarnya nggak perlu dipakai. Jadi misalkan contohnya itu scientist itu suka banget menulis misalkan it is clear that bla 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 bla. Padahal kan sebetulnya it is clear that itu bisa dibuang. Terus langsung aja masuk ke sebenarnya inti kalimatnya apa sih? Oke. Terus kayak kata-kata yang memang khusus di apa yang ada pada jurnal itu memang beda ya, khusus gitu ya. In order to, aku sering banget tuh baca in order to gitu kan. Ya, actually itu juga satu contoh yang bagus sekali karena in order to sama to itu artinya sama persis. Sama kan? Iya. Nah, itu juga harus bisa di-cut berarti kan ya? Iya, betul. Untuk nguranginnya. Oke, lumayan. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Nanti kelasnya sendiri itu akan banyak praktis nggak di setiap sesinya? Gimana, Kak? Akan ada praktis. Aku nggak terlalu bisa bilang itu banyak sih. Tapi karena akan tergantung juga tingkat partisipasi dari anak-anaknya seperti apa. Jadi kalau misalkan aku kasih soal gitu ya di kelasnya, lalu kalau misalkan nggak ada yang jawab kan percuma juga. Tapi kalau misalkan ada entusiasme dari anak-anaknya, bisa aku tambahkan juga yang interaktif seperti itu. Oke. Terus bisa nggak Kakak terangin juga nih Kak, apa pertanyaan terkait untuk personal statement atau essay yang diminta untuk anak-anak yang mau masuk UNIF nih. Karena itu penting banget ya untuk teman-teman yang mau masuk ke Singapura atau di Hong Kong gitu ya, HKU atau HKUST sama Singapura and US, semuanya hampir semua untuk ke public UNIF-nya itu memerlukan essay sama personal statement ya. Itu ada ini nggak Kak? Gimana kalau itu bisa diulas sedikit Kak? Nah, untuk esai-esai yang sifatnya lebih ke application ke college, itu sebenarnya aku ada kelas sendiri di weekend. Oh, oke. Nah, itu baru aja selesai bulan lalu.
Oke. Nah, tapi dibandingkan dengan kelas yang sekarang itu akan lebih fokus ke academic English. Tapi sebenarnya materinya sih banyak yang kurang lebih sama. Ini kan aku bikin slide baru lagi kan untuk kelas ini. Nah, sebenarnya cukup banyak juga materi yang aku ambil dari kelas yang kemarin. Jadi memang nggak sama persis karena penekanannya lebih kuat ke academic English dan esai-esai yang menjadi assignment, tapi sebetulnya banyak materi yang sama. Oke. Mungkin kalau misalnya untuk personal statement, untuk persiapan aplikasi ke Univ itu lebih kepada menerangkan personal ya Kak ya. Maksudnya diri sendiri seperti apa dan gimana cara menulisnya. Sementara kalau academic writing ini lebih bagaimana mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi paper dan tes, bukan tes, maksudnya paper dan homework, assignment dari kampus di almost every week kali ya. Kalau sekolah, kayaknya aku bisa ngebayangin kalau untuk anak-anak year 1 sama year 2 itu tugasnya numpuk banget ya Kak ya. Iya. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Please. Kak, bisa ceritakan lagi nggak gimana terkait dengan ini Kak, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang membantu atau software-software yang membantu untuk penulisan academic writing ini? Jadi itu aku akan bahas nanti di sesi ketiga di kelas ini. Jadi misalkan untuk literature review itu biasa software tuh ada dua jenis. Pertama ada yang sifatnya lebih ke pencari sumber, jadi mencari paper-paper yang sesuai, yang relevan dengan yang kita mau. Itu contohnya misalkan yang paling umum tuh Google Scholar, itu yang paling gampang dan biasa banyak yang tahu. Yang lebih specialized itu Scopus atau Web of Science. Nah, tapi ini biasanya Scopus itu berbayar dan biasanya teman-teman baru bisa akses setelah punya account dari universitas. Jadi nanti kalau udah punya account misalkan di NUS, di NTU, atau di universitas lainnya, baru bisa mengakses Scopus. Tapi kalau Google Scholar itu gratis. Nah, tipe yang kedua itu reference manager. Jadi kalau teman-teman bayangin, kalau teman-teman nulis esai, nulis paper, terus kan di belakangnya ada bibliografi itu atau reference list. Nah, itu kalau ditulis tangan, itu kan capek banget ya. Apalagi kalau kayak tesis saya yang 300 plus gitu kan nggak mungkin ditulis tangan. Banyak. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita bisa pakai software namanya reference manager. Jadi misalkan sambil kita menulis nih, kita masukin citation di sini, di sini, di sini. Nanti di akhirnya kita tinggal klik tombol bibliografi, program reference manager ini yang akan mengcompile semua reference list kita. Dan kita bisa ganti-ganti style ya. Misalkan kita pilih APA atau MLA, nanti reference software-nya ini akan langsung merubah semuanya, tergantung dari style yang kita mau. Ya. Well, teman-teman, beruntung sekali kamu hidup di zaman teknologi dengan banyak aplikasi. Kalau kita dulu zamannya, wah, mesti baca satu-satu dan mindahin satu-satu ya. Jadi, you are really lucky anyway. Kemudian, terkait sama ini, Kak, apa namanya, sebentar. Citation, tadi udah sempat diterangin ya, kayak literatur review juga. Itu kita kan harus pandai-pandai untuk ngelihat jurnal ya dan membaca gitu kan. Itu tadi sudah sedikit dijelasin. Itu gimana sih Kak untuk kasih sedikit clue-nya untuk bisa quote? Karena memang kan kita hati-hati dengan plagiarism ya Kak ya, karena ini juga diterangkan nanti sama Kak Felix, tapi kalau boleh dikasih sedikit penjelasan bagaimana kita biar tidak, kamu quote, kalau anak-anak sekarang itu suka banyak banget ya, mereka quote, langsung quote aja semuanya, atau mereka ambil ininya segala macam tanpa mencantumkan misalnya penulisnya dan sebagainya, itu dianggap plagiarism ya. Betul. Itu gimana Kak Felix? Yang paling gampang sih sebenarnya usahakan meminimalisasi quote langsung sih, atau direct quote. Kecuali emang benar-benar diperlukan banget untuk menyampaikan ide yang mau kamu sampaikan. Yang jauh lebih baik adalah dengan paraphrasing atau dengan meng-summarize apa yang orang lain sebelumnya sudah katakan. Tapi regardless of baik kamu mau direct quote atau paraphrasing atau summary, yang paling penting adalah kamu mencantumkan sumbernya. Jadi sebenarnya dosa yang paling besar itu adalah kamu ngambil ide orang lain tanpa ngasih kredit ke dia. Gitu. Betul. Asalkan kamu kasih kredit, mau bentuknya seperti apa, kalaupun kamu salah pun, salahnya tuh lebih ke
oh mungkin cara creditingnya kurang tepat, tapi at the end of the day kamu tetap sudah menyampaikan kredit ke orang itu. Yang paling penting itu sih. Ya, penting catat ya teman-teman ya. Jadi boleh kita quote atau kita mengambil tulisan, walaupun memang nggak panjang-panjang ya Kak ya, harus di apa namanya di resume atau disingkat juga. Jadi kita nggak dianggap sebagai plagiat karena memang sekarang hampir universitas nggak cuma di luar, di dalam negeri juga sangat hati-hati sekali terkait sama plagiarism, sehingga teman-teman harus tense atau menekankan hal ini. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Dan mungkin kalau aku tambahkan dikit ya, Boleh. walaupun kamu boleh meng-quote orang lain, ya tentu jangan sampai essay kamu tuh isinya semua quote dari exactly. si A, si B, si C gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan yang mau dilihat dosennya itu, oh pemikiran kamu apa sih gitu. Dan jangan sampai kamu mikir, dosen nggak akan baca lah. Karena semua plagiarism ini di-scan secara otomatis. Ya, ada software-nya. Ada softwarenya Kak ya. Jadi memang nanti akan kelihatan tuh persentase apa kesamaan kamu dengan apa yang kamu ambil dari Google atau apa gitu ya. Sumber-sumber itu akan kelihatan dari software tersebut. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali. Oke. Ada lagi, kita punya waktu berapa lama lagi untuk ini? Sorry. Ada lagi Kak yang mau disampaikan terkait sama ini? Kita punya waktu mungkin 2 menit terakhir nih sebelum kita tutup. Kayaknya seru ya, makanya teman-teman sekalian kalau misalnya memang benar-benar prepare untuk UNIF-nya, ini sangat disuggest ya untuk mengambil kelas ini sama Kak Felix. Apalagi Kak Felix adalah orang yang maksudnya dia dengan latar belakangnya yang sangat luar biasa sehingga bisa memberikan kepada kita banyak pelatihan-pelatihan dan pemahaman terkait academic writing ini. Oke Kak, boleh Kak untuk last words? Ya, mungkin aku ucapan terima kasih sekali lagi aja untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir di InfoSession ini. Semoga materi atau silabus yang aku sampaikan berguna untuk teman-teman membuat keputusan apakah ingin mengikuti kelas ini atau enggak. Mungkin sih yang ingin aku sampaikan, coba dulu waktu zaman aku ada kelas seperti ini gitu ya. Sama banget, aku juga pengen yang kayak gini karena ini sangat membantu kita semua ya Kak ya. Sangat-sangat membantu kita semua untuk ngadepin year 1 sampai 4. Termasuk master sih juga. Menurut aku karena SMA di Indonesia kekurangan utamanya itu jarang sekali mengajak siswa untuk menulis. Sedangkan kalau misalkan di luar negeri dari tingkat SMA itu sudah sangat dibiasakan sekali menulis esai. Kalau di Indo kurang. Jadi biasanya teman-teman dari Indonesia yang ke luar negeri itu agak kaget gitu ya. Karena kok tiba-tiba menulis lagi. Benar-benar Kak. Oke. Kira-kira gitu ya teman-teman semua ya. Terima kasih udah sempat hadir di sini. Kita sangat halo Kak, kapan ya kelas dibuka? Tanggal berapa tadi Kak? Boleh dikasih tahu Kak Felix? Kalau pendaftarannya udah bisa dibuka dari sekarang, tinggal langsung hubungi Wardaya College aja. Untuk kelasnya, sesi pertamanya dimulai Sabtu depan, tanggal 18 Juni. Oh oke. So next week udah mulai. Jadi teman-teman punya waktu sekitar seminggu ini untuk mendaftar. So don't be hesitate, just call us or text us untuk pendaftarannya. Dan kita bisa tanyakan banyak hal sama Kak Felix untuk persiapan year 1 kita. Oh, biaya Kak. Oke, biaya kelasnya ada nggak Kak? Boleh dikasih tahu Kak Felix? Kalau biaya, aku sendiri nggak tahu sejujurnya. Oke. Jadi kamu teks aku aja. Ada di boleh di ini sebentar biaya ininya link ke Wardaya untuk jadi teman-teman bisa teks ke Wardaya agar untuk tahu lebih jelas gimana prosedur dan biayanya. Oke? Ya, gitu aja ya teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu langsung di kelasnya Kak Felix ya. Oke, selamat sore. Sampai jumpa semuanya. Bye. Sampai jumpa teman-teman. Thank you Kak Felix. Thank you Kak. Bye.